Hai, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka bulan Maret. Ini nggak tahu pakai part-partan atau enggak, tapi ya kita lihat nanti lah. Kalau ada part lagi ya pakai part 2. Ini nggak akan panjang karena skrip gue cuma 4 lembar dan itu pun ya cuman beberapa perintilan. Kebanyakan sih sudah gue bahas di part kedua kemarin, plus juga ada beberapa yang sudah gue bahas di podcast live colongan. Jadi mungkin yang gue bahas di podcast colongan mungkin ada yang nggak kebahas di sini karena gue lupa. Karena gue kalau nge-live nggak pakai skrip, jadi yang gue ingat yaitu yang gue omongin. Nah pas gue bikin skrip, nah biasanya gue udah lupa. So kita bahas dulu apa wawancaranya Maverick Viñales di KTM Tech 3. Jadi kemarin setelah dia punya race yang ya bisa dibilang nggak terlalu bagus, ternyata dia itu ada interview sebelum TGP. Jadi kemarin dia itu sempat ditanya soal dia punya karir selama di MotoGP. Kalau kalian udah lama banget ngintil MotoGP selama lu ngintil gua, kalian pasti dapat masa-masanya ketika Maverick Viñales masih di Suzuki, kemudian dia pindah ke Yamaha atas rekomendasinya Bebe Vale. Ya kalau kalian ngintil gua udah lama dari zaman itu, kalian pasti tahu sebab-musababnya apa. Jadi kemarin dia menggantikan Jorge Lorenzo dan setelah itu ada kasus lah dia sama Yamaha. Akhirnya dia didepak dan diterima sama Aprilia, dan setelah itu dia hengkang dari Aprilia pindah ke KTM Tech 3. Jadi ditanyalah dia, menurut lo sepanjang karir lo yang pindah-pindah ini, yang mana yang lo sesali dan yang mana yang lo nggak sesali pindah-pindahnya? Jadi ya dengan jujur dia bilang, ketika saya meninggalkan Yamaha, saya menyesalinya. Tetapi dari perspektif olahraga, tidak dilakukan lagi itu adalah keputusan yang tepat. Ya memang ada yang harus diikhlaskan dan mungkin katanya itu adalah sumber penyesalan dia. Jadi kalau kalian udah ngintil gua dari zaman dia di Yamaha, gajinya dia di Yamaha bahkan tanpa gelar Jurdun pun itu udah 5 juta euro. Jadi begitu dia pindah ke Aprilia, dia harus bayar penalti sekitar 17 juta euro karena waktu itu dia punya kontrak masih sisa 1 tahun lebih kalau nggak salah. Dan dia juga bayar penalti karena dia ngerusakin motornya Yamaha waktu itu, dan itu langsung di-cut waktu itu juga. Jadi nggak tunggu selesai musim, kagak, dia langsung di-cut. Jadi ya penaltinya lumayan banyak. Jadi ditambah dengan dia punya penalti dan dia punya gaji yang harus dikembalikan dan segala macam karena gajinya itu 5 juta euro per tahun. Jadinya total sekitar 17 juta euro yang harus dia bayar. Lu bandingkan dengan Aprilia yang cuman bisa menggaji dia 2,5 juta euro untuk menjadi teammate-nya Alex Espargaro. Jadi dia bilang secara jujur, ketika saya meninggalkan Yamaha saya menyesalinya, tetapi ya dari segi sportivitas karena waktu itu dia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh Yamaha. Jadi dia bilang ya kalau dari segi sportivitas itu adalah keputusan yang tepat. Jadi dia bilang ya 17 juta itu adalah sejumlah uang yang besar, tetapi kalau dipikir-pikir kembali saya beruntung dan saya tidak boleh mengeluh. Saya pergi ke Aprilia, pabrikan yang saat itu sedang berkembang. Pada tahun 2023 sampai 2024, saya tidak pernah secepat di Yamaha ketika saya ada di Aprilia. Jadi kalau kalian tanya yang mana yang saya sesali untuk ditinggalkan, ya saya menyesal meninggalkan Yamaha, tapi saya tidak pernah menyesal meninggalkan Aprilia. Kalau yang soal ini kalian kalau udah ngintil gue dari zaman kisruhnya tes Mugello kemarin pasti tahu lah ceritanya. Gimana saling tarik ulurnya Papi Periri Rivola dengan Maverick Viñales perkara soal gaji. Karena waktu itu dia minta gajinya dinaikkan kembali menjadi 5 juta euro kalau nggak salah. Karena kan gajinya 2,5 juta euro di korting gara-gara dia dibuang sama Yamaha. Nah karena dia sudah pernah menang dan Alex Espargaro dapat gaji 4,5 juta euro, pas Alex Espargaro memutuskan pensiun dan dia merasa, oh kalau begitu budget gajinya Alex Espargaro mestinya ke gua. Nah dia mintalah naik jadi 5 juta euro. Sayang seribu sayang, Jorge Martin masuk dan dialah yang mendapatkan budget 5 juta euro itu. Nah itu yang bikin Maverick Viñales akhirnya memilih hengkang. Jadi dia bilang saya tidak pernah menyesal meninggalkan Aprilia. Ya kami hanya ya berpisah seperti itu. Mereka memutuskan mengontrak Jorge, tetapi itu juga sebenarnya bukan satu-satunya alasan kenapa saya meninggalkan Aprilia. Saya ingin melihat sesuatu yang lain. Jadi terdamparlah dia di KTM yang katanya gaji dia ya cuma naik 500.000 dari Aprilia. Aprilia kasih dia 2,5 juta euro. Di Tech 3 katanya dia dapat 3 juta euro kalau nggak salah. Itu pun kemarin sempat ditawar-tawar sama KTM untuk dikonversi jadi saham. Masih ingat?
Kalau kalian udah ngintil lama, gue pasti tahu itu cerita. Jadi ditanyalah dia, sekarang lu masih mau pergi ke pabrikan lain lagi apa kagak? Karena kan lu udah Suzuki, udah Yamaha, udah Aprilia, KTM sekarang. Yang belum itu sisa Ducati sama Honda. Jadi dia bilang, ya begini, saya mencintai KTM dan plan A saya adalah tetap di sini. Jadi kalau saya mengikuti emosi saya akan tinggal di sini seumur hidup saya. Ais, hati-hati ini, dia minta pensiun di KTM, aduh. Tetapi di MotoGP Anda juga harus rasional. Untuk saat ini belum ada yang final untuk tahun 2027. Saya tetap terbuka untuk semua opsi. Jadi ya sudah clear bahwa sebenarnya dia bakal pindah ke KTM pabrikan, tetapi ya ada kemungkinan nego-nego gaji di situ, makanya agak-agak sedikit ya tarik ulur, tapi ya begitulah. Lagi-lagi dia bilang kalau saya mau ikuti kata hati saya, pengennya sih seumur hidup di KTM. Oh, hati-hati. Marc Marquez sudah ngomong kayak gitu, akhirnya ditagih sama Honda ya kan. Nah, ngomongin Vinales, kita ngomongin La Tech3. Jadi secara resmi kemarin sih Gunther Steiner itu mengambil alih keseluruhan manajemen tim Tech3. Dan sayangnya diawali dengan hasil yang ya begitulah kakak, di luar top 10 ditambah dengan Vinales yang ngomel-ngomel. Jadi Nicolas Goyon yang adalah kepala tim sekarang, dia bilang ya tentu saja kami cukup kecewa dengan kondisi ini karena ini adalah akhir pekan pertama Gunther Steiner bersama kami dan yang bisa kami berikan hanyalah tontonan yang melelahkan seperti ini. Jadi kemarin Gunther Steiner memang gosipnya mau memperpanjang kontraknya Maverick Vinales sama Enea. Sayangnya Vinales itu dipromosikan oleh Jorge Lorenzo untuk naik ke KTM pabrikan menemani Alex Marquez. Nah, Brad Binder katanya mau disorong sama dia. Nah, dia sendiri nampaknya pengen cari opsi lain. Nah, masalahnya adalah ya seperti yang kalian sudah dengar di awal-awal bulan kemarin bahwa gosip berumput sepoi-sepoi ini para rider sebenarnya udah tanda tangan prakontrak, sisa kontraknya aja yang belum pengumuman, tapi sudah pada prakontrak semua. Jadi ya Steiner juga agak-agak ini gimana sih, kita mau nawar orang tapi orang yang udah prakontrak ke sana, prakontrak ke sini, nah terus yang sisa mana? Gue jadinya nggak ada opsi dong mau kemana-kemana, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia itu setuju dengan Papi Pririvola soal ada jendela transfer. Jadi selama jendela transfer belum terbuka, dilarang punya kesepakatan dan tanda tangan prakontrak. Jadi kan udah gue bilang, memang prakontrak bukanlah kontrak, tetapi itu tetap membutuhkan tanda tangan. Dan kalau sudah tanda tangan, ya ada tambahan komitmennya di situ. Jadi ya memang Papi Pririvola bilang ya nggak apa-apa kalau cuman ngobrol-ngobrol biasa. Tapi kalau itu bunyinya sudah prakontrak, memang belum kontrak, tapi kalau sudah ada yang ditandatangan di situ, jelas sudah ada ya tanggung jawab hukumnya lah di situ. Jadi menurutnya Papi Pririvola sebaiknya ada jendela transfer. Nah, Alex Espargaro sendiri kemarin yang habis dikritik gara-gara dia nyalip-nyalip mobil di jalan umum, itu dia bilang juga memang sebaiknya ada jendela transfer karena kesepakatan yang dilakukan sebelum musim dimulai itu sedikit agak tidak memberikan opsi bagi para rider yang tidak menarik minat tim atau tim yang tidak menarik minat rider. Jadi ya kita lihat apakah ini akan disepakati oleh para komisi Grand Prix dan IRTA dan bukan Dorna lagi MotoGP. Ya kita lihat nanti. So kita pindahlah ke gosip terbaru soal Valencia. Jadi seperti biasa kan kalian tahu bahwa Valencia itu adalah seri terakhir hampir di setiap musim berjalan. Kecuali kalau ada masalah kayak 2 tahun lalu kalau nggak salah di Valencia kan itu ada masalah banjir jadinya dipindah ya kan. Jadi kalau nggak ada masalah itu biasanya Valencia menjadi seri terakhir di musim MotoGP karena setelah itu akan ada tes Valencia dan juga MotoGP Award. Nah, seperti yang kalian tahu, sirkuit Adelaide itu sudah diumumkan akan menggelar MotoGP tahun depan. Tahun depannya itu belum jelas jadwalnya kapan. Nah, ini masalahnya adalah kabar terbarunya Adelaide itu saking banyak yang komplain soal keamanan, mereka memerlukan paling tidak 20 bulan untuk memperbaiki seluruh sirkuit, nambahin dia punya run-off lah, nambahin gravelnya lah, ininya lah, itunya lah, fansnya diperbaiki lah, segala-galanya itu membutuhkan waktu paling enggak 20 bulan. Nah, kalau dihitung-hitung 20 bulan, ya tahun depan sampai sekarang itu udah berapa bulan? 12 bulan, Kak.
Kalau 20 bulannya paling enggak 1,5 tahun, bener nggak? Jadi ya memang katanya agak mustahil untuk menempatkan Australia di awal musim sebelum seri Eropa. Jadi opsinya hanya meletakkan dia di akhir musim setelah seri Eropa. Jadi barengan Mandalika, Sepang, dan lain-lainnya. Nah, kalau musim normal, biasanya habis Sepang itu adalah Valencia, kembali ke Eropa. Tetapi setelah dihitung-hitung 20 bulan, katanya kayaknya nggak keburu deh kalau kayak gitu. Mending Valencia diduluanin bareng sama seri Eropa, sehingga Adelaide menjadi sirkuit terakhir yang akan menggelar MotoGP di musim depan. Jadi ya pesta film awardnya di sana, tes pramusimnya juga di sana, karena kan habis seri terakhir biasanya 2 hari setelahnya akan ada tes pramusim lagi kan. Jadi yang nggak tahu lah apakah ini akan menggantikan Valencia atau nanti disorong-sorong seperti apa kondisinya. Australia ditaruh menjadi paling terakhir ya, mungkin setelah Sepang, mungkin pokoknya paling terakhir sebelum Valencia. Kalau memang mereka kekeh menggelar akhir musim di Valencia, ya kalau enggak ya berarti Adelaide yang paling terakhir, katanya begitu. Nah, ngomongin soal film, kita omongin lah Moto2. Jadi kemarin RD-nya Moto2 itu minta maaf kakak secara resmi. Jadi kalau kalian nonton race Moto2, kalian bisa tahu udah berapa kali red flag di sana. Itu ada 2 kali red flag. Yang pertama red flag itu gara-gara David Alonso itu crash. Untungnya dia nggak kenapa-kenapa dengan crash semengerikan itu. Kalian bisa lihat dia itu 2 kali kepalanya kebentur dan dia itu langsung pingsan begitu sampai di sisi track. Jadi Philip Salas yang nabrak dia terakhir itu langsung bangun ngecek dia alih-alih ngambil motornya. Dan itu adalah red flag pertama. Dilakukan lagi restart, diturunin jumlah lapnya. Ya red flag lagi gara-gara apa ya? Gue lupa siapa yang crash itu, dan crashnya itu lumayan parah karena terhambur-hambur dia punya motor, dan itu bikin red flag lagi. Dan setelah itu di restart lagi balapannya dan dikurangi menjadi kalau nggak salah sisa 7 lap kalau nggak salah. Nah, sebenarnya nggak ada yang sadar karena ini kan RD baru. RD lamanya itu adalah Graham Webber yang sekarang menjadi RD di MotoGP menggantikan Mike Webb. Jadi dia adalah RD utama. Nah, penggantinya dia itu kalau nggak salah asistennya dia apa gimana gitu. Jadi Webber itu memang RD-nya seluruh kejuaraan MotoGP, tetapi khusus untuk Moto3 dan Moto2 ada RD baru yang menggantikan dia. Nah, masalahnya RD baru ini mungkin lupa, apa mungkin pusing, apa gimana saking banyaknya red flag. Ternyata dia tetap menghitung jumlah poin balapan yang cuma 7 lap itu sebagai balapan penuh. Balapan penuh itu artinya kalau lo menang lo dapat 25 poin. Nah, padahal aturan sebenarnya adalah kalau balapan itu tidak lebih dari 2/3 balapan panjang jumlah lapnya, maka harus di-courting menjadi setengahnya. Gue lupa di mana ini pernah terjadi, Moto2 juga. Kalau nggak salah di Motegi apa di Buriram ya, dulu-dulu banget. Waktu itu race harus dihentikan karena hujan lebat dan si Tony Arbolino yang menang dan dia cuma dapat 12,5 poin karena sudah berapa kali red flag dan akhirnya ya diselesaikan seada-adanya. Jadi banyak jurno yang bingung kok ya dihitungnya penuh, cuman karena mereka berpikir mungkin ada RD baru atau mungkin ada kesepakatan yang mereka nggak tahu udah berubah aturannya. Jadinya mereka cuma mempertanyakan tanpa mengkritik. Nah, ujungnya akhirnya ya RD-nya minta maaf. Kami sudah melakukan kesalahan atas penghitungan poin di TaiGP untuk seri Moto2 sehingga kami memperbaiki jumlah perolehan poin yang didapat di TaiGP. Jadi di-courting semua jadi setengah. Jadinya yang sebenarnya layak mendapat poin di balapan penuh akhirnya ya ke-courting, terutama yang di belakang-belakang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ngomongin soal MotoGP, kita omonginlah dulu soal tuk-tuk challenge. Menurut kalian, challenge-nya para rider untuk Mandalika apa ya? Tolong jangan beride becak ya, karena kalau becak itu dia harus kayuh dan itu sakit buat kakinya kak. Lu bayangin dia mau balapan sore-sore terus kakinya sakit, lu yang mau urus apa? Jangan disuruh bawa becak kak tuh mah. Mungkin bentor kali ya, cuman gue juga nggak tahu kalau bentor itu cukup aman atau enggak. Mungkin sebaiknya meminta mereka memakai baju balap, mungkin karena gue rasa itu memang nggak aman. Kalau misalnya dia tabrakan atau jatuh apa gimana, itu kalau berhentinya salah-salah yang jadi penumpang bisa jadi malah celaka kan. Jadi ya mungkin sebaiknya mereka harus pakai baju balap kalau mau bentor challenge. Pokoknya jangan yang aneh-aneh, jangan kasih becak ya kak.
Kasihan kakinya, serius nih. Kalau kalian ingat ketika Luca Marini dan Joan Mir di Jakarta kemarin kalau nggak salah yang dia bawa beca, itu capek loh. Jadi jangan suruh bawa beca, lu bayangin 4,5 km Mandalika bawa beca, coba, aduh kakak, jangan ah. Oke, kita lanjutlah ke gosip selanjutnya. Kita bahaslah Yamaha. Jadi kalau kalian sudah dengar part 2 kemarin, kalian sudah tahu apa masalahnya sampai Yamaha itu nggak mengizinkan para ridernya ngomong di debrief setelah balapan GP. Kalian sudah tahu kenapa si Quartararo marah-marah, tetapi gosip barunya ada lagi. Ternyata yang bikin Quartararo ngamuk-ngamuk dan marah-marah itu adalah dia punya motor V4 mogok tepat setelah selesai balapan. Jadi ketika mau masuk pit lane dan mau masuk ke pedok, itu mati di situ motornya. Jadi setelah dicek-cek ternyata mesinnya mangkrak lagi. Dan kejadiannya kurang lebih sama dengan di Sepang tes kemarin. Cuman kalau di Sepang tes itu matinya di tengah trek. Nah, kemarin itu matinya pas dia selesai balapan mau masuk ke pedok di pit lane. Tetapi itu sudah bikin dia ngamuk katanya. Itulah kenapa nggak ada yang mengizinkan para pembalap Yamaha ini untuk debrief setelah balapan. Nah, yang menjadi kekhawatiran para pengamat, sekonsesi-konsesinya Yamaha, dia tetap punya batasan jumlah mesin maksimal dalam satu musim, kalau nggak salah 10 ya. Nah, kalau kalian ingat tes Buriram part kedua, part pertama apa part kedua yang gue bilang, motornya Snectaro sama Rins itu di hari terakhirnya tes Buriram itu cuma satu karena sudah habis masa pakai. Sementara mesin yang baru itu baru datang besokannya. Jadi mesin baru itu yang akan dipakai balapan. Nah, logikanya mereka balapan kemarin itu selama 3 hari pakai mesin baru. Logikanya kan, yang bikin ngamuk-ngamuk Quartararo adalah ini mesin baru 3 hari gue pakai, kenapa bisa mangkrak? Itu yang bikin ngamuk Quartararo kemarin. Dan kalau itu dibahas di Jorno, itu akan jadi musibah. Jadi para pengamat bilang, ini kalau tiap satu seri, oke lah, mungkin para rider Yamaha lain nggak terlalu bermasalah sama mesin karena mereka nggak pernah memaksa mesinnya seperti Quartararo. Quartararo itu dia paksa beneran dia punya mesin. Jadi ya menurut lo wajar kalau dia ngamuk-ngamuk, dipaksa aja tetap nggak bisa cepat ya, apalagi kalau nggak dipaksa kak. Jadi kalau satu seri itu membutuhkan satu mesin untuk mangkrak, lah ini musim kan ada 22 seri kak, berapa yang mau habis itu mesin? Jadi para pengamat bilang ini kalau Yamaha nggak berubah-berubah ngurus dia punya V4, karena mereka yang ya sudah terlanjur memutuskan untuk memakai V4, nggak mau pakai barengan sama inline atau gimana untuk membackup, jadinya ya nggak ada pilihan lain untuk para rider untuk memakai mesin lain. Ya mereka cuma mengharap sama ini V4. Nah masalahnya kalau V4 yang bermasalah terus gimana? Jadi logikanya kalau mereka punya jatah mesin selama satu musim itu adalah 10, ya berarti hitungannya adalah minimal 2 seri satu mesin. Lah kalau satu seri satu mesin mangkrak gimana cerita? Jadi pengamat bilang ini kalau kayak gini ceritanya, bisa-bisa rider Yamaha itu harus memulai dia punya balapan dari pit lane. Kenapa? Karena sudah melebihi kuota mesin. Katanya sih begitu, tetapi ya kita lihat apa gebrakannya Yamaha soal itu. So far belum ada wawancara dari Quartararo soal GP, tetapi kemarin ada yang berhasil mewawancarai Papa Pit, Jack Miller. Meskipun ya bukan Yamaha pabrikan, tapi kan dia tetap pakai juga Yamaha pabrikan, maksudnya mesin pabrikan. Jadi Miller ditanya sebenarnya apa yang terjadi sampai lu jadi Yamaha terburuk. Karena si Toprak kan lebih baik dari dia finishnya. Jadi ternyata grip ban belakangnya itu sama sekali nggak ada setelah setengah balapan. Dan ya memang udah gue bilang ban menjadi masalah utama kemarin karena Joan Mir itu sampai harus mundur dari balapan. Dia punya tengah ban itu udah habis tergerus sehingga karkasnya itu tipis banget dan akhirnya bocor. Meskipun ya bocornya nggak sedramatis Marc Marquez punya bocor ban. Jadi Jack Miller bilang secara keseluruhan motor ini sendiri tidak terasa buruk selama perjalanannya dan secara fisik saya merasa baik-baik saja. Tetapi sejak awal saya mengerti bahwa kami memiliki masalah dengan ban belakang. Saya mencoba mengendalikannya sebaik mungkin, melakukan perpindahan gigi yang pendek, berkendara dengan lebih halus, dan mencoba untuk lebih sabar ketika menegakkan motor saat keluar tikungan. Tetapi seiring berjalannya lap demi lap, hal itu menjadi semakin sulit.
Pada akhirnya, ban benar-benar aus di bagian tengah dan di trek lurus saya tidak bisa menggunakan lebih dari 1/4 putaran gas saya, dan itu adalah situasi yang sulit untuk diatasi. Namun demikian, ini adalah balapan penuh pertama kami dengan V4. Hasilnya ya memang tidak sesuai harapan, tetapi yang penting adalah keempat motor berhasil finish dan kami mengumpulkan banyak informasi. Ini adalah dasar untuk membangun kembali motor dan ada banyak ruang untuk meningkatkan performa saat kita menuju ke Brasil. Jadi Gino Borsoi juga ditanya, itu kenapa para rider lu tuh? Jadi dia bilang ya, masalah utamanya sepertinya adalah suhu tinggi yang mempengaruhi semua orang, tetapi tampaknya dampak dari suhu tinggi itu lebih terasa pada kami. Kalau kalian dengar Sepang Tes punya podcast kan udah tahu bahwa ada masalah dengan overhead motornya. Jadi dia bilang kami harus menerima bahwa ini adalah titik awal kita. Kami yakin bahwa kami dapat meningkatkan performa dari sini seiring berjalannya waktu di balapan berikutnya. Jadi di Sepang Tes kemarin masalahnya adalah overhead, dan di Buriram kali ini masalahnya kembali ke masalah klasik yang lama, grip ban belakang. Ini juga masalahnya inline, ini terus ya, V4 ya tetap juga. Pantas si Quartararo bilang ya ini juga masalahnya nggak mau baik. Udah masalah yang di inline tetap ada, keunggulannya inline malah nggak ada di sini. Itu makanya Quartararo ngomel panjang pendek. So pembahasan terakhir kita adalah Ducati dan Marc Marquez. Dalam wawancara terbarunya, Marc Marquez mengakui bahwa dia meminta Ducati untuk bersabar menandatangani kontrak. Jadi dia bilang mengenai kontrak, saya dan Ducati sudah menyepakati sebagian besar poin-poin kontrak. Tetapi seperti yang saya katakan, saya meminta Ducati untuk menunggu sedikit lebih lama karena saya sedang cedera ketika kami mulai membicarakan masa depan. Dan hal pertama yang saya inginkan adalah saya ingin merasa nyaman di atas motor dan tentu saja setelah itu baru menandatangani kontraknya. Itulah kenapa saya meminta Ducati untuk menunggu lebih lama karena saya sedang menunggu race berikutnya, mengingat di Thailand kami sedikit kesulitan. Ya memang kami ada di sana bersaing untuk podium dan bagi saya itu tetap kabar bagus. Hanya saja kondisi cedera saya membuat saya tidak memungkinkan untuk menandatangani kontrak karena kesepakatannya adalah saya harus sudah merasa nyaman dulu di atas motor, sudah 100% sembuh dari cedera dan nyaman di atas motor baru kita tanda tangan. Nah masalahnya di Thailand kemarin, satu saya ya mungkin saya sedikit nyaman di atas motor, kita bisa bersaing untuk podium, tetapi ya itu bukan kemenangan. Ditambah lagi cedera tangan saya juga masih mengganggu, katanya begitu. Jadi sekarang saya punya 2 minggu untuk dijalani di mana saya akan mencoba melakukan langkah yang lain atas kondisi fisik saya. Mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan, tetapi ya saya sudah mulai merasa nyaman dalam cara yang baik untuk bersaing ketika di balapan. Jadi kalau dari bahasanya Marc Marquez, dia sengaja menunda perpanjangan kontraknya karena dia punya bahu katanya masih bikin dia agak-agak nggak enak. Dan kesepakatannya dia sama Ducati adalah bahunya udah sembuh dulu, baru dia bisa menilai motornya dan setelah itu baru menandatangani perpanjangan kontrak. Tapi hampir sebagian besar poin itu sudah disepakati klausulnya. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi dari ABR-nya sendiri katanya Marc Marquez agak sedikit gusar dengan keputusannya Ducati mengabaikan Alex Marquez, yang mana dia merasa Alex Marquez wajar untuk mendapatkan motor pabrikan di tim pabrikan. Iya kan, kalian tahu bahwa di Sepang Tes, sebelum mulai Sepang Tes dia udah bilang saya pengen memutuskan masa depan saya dengan cara yang cepat dan saya pikir di Buriram sudah bisa diputuskan. Adiknya Alex Marquez bahkan sudah sesumbar, dia bilang saya rasa saya akan memutuskan masa depan saya sebelum Buriram. Dia udah bilang, sayangnya ya nggak ada yang ngomong apa-apa ketika di Buriram. Jadi kitinyi Marc Marquez itu pengen adiknya jadi adipati dia. Sayangnya karena Ducati di bolonya sana itu menolak, dia pikir oh berarti Pecco bakal diperpanjang karena dia merasa ya Pecco lebih layak kalau memang adiknya nggak bisa di situ. Nggak taunya pas Sepang Tes berjalan muncullah namanya Acosta. Itulah kenapa dia di prediksi rider 2027 dia taruhlah Alex Marquez sama Pecco tanpa meletakkan Pedro Acosta di situ sama sekali karena dia nggak mau ada opsi Pedro Acosta di situ sebenarnya.
Nah sayangnya di TaiGP justru gosip berhembus kencang bahwa Pedro Acosta justru sudah tanda tangan kontrak. Bukan cuma pra-kontrak lagi, kontrak katanya. Mengingat Papi Peripuik sudah membahas itu, berarti ya emang udah bener sudah tanda tangan kontraknya. Dan itu gosipnya bikin Marc Marquez nggak seneng. Jadi itu katanya yang bikin dia memutuskan untuk menunda perpanjangan kontraknya. Jadi kemarin-kemarin alasannya dia itu menunda tanda tangan adalah karena gaji. Jadi dia minta 10 juta euro. Nah gara-gara itu kan sudah gue bilang Ducati itu ya memang kaya, tapi nggak sekaya-kaya itu juga. Kenapa? Karena mereka punya duit untuk menggaji rider dan operasional dan segala macam. Itu murni dari MotoGP, nggak ada subsidi dari Audi sebagai pemegang saham. Jadi ya mereka memang harus membiayai dirinya sendiri. Nah kalau Marc Marquez minta gaji 10 juta, otomatis Pecco harus diturunin gajinya. Itulah kenapa Pecco, oh nggak bener ini kalau kayak gini ya mending gua ke Aprilia. Meskipun ya Aprilia juga mau kasih dia gaji 5 juta euro, tapi ya harus jangka panjang 4 tahun. Nah hal yang sama juga dengan Marc Marquez, dikasih 10 juta euro tapi jangkanya 2 tahun. Nah Marc Marquez maunya sama kayak si Jorge Martin, 1+1 gua maunya. Tapi gosipnya itu karena dia sendiri merasa satu, udah gue bilang dia sudah jaga-jaga in case ada breaking news soal fisik dia. Jadi dia nggak mau tiba-tiba memutuskan pensiun ketika kontraknya berjalan, karena itu artinya apa? Yep, kena penalti. Jadi dia mau 1+1 sambil melihat kondisi tubuhnya. Dan gosipnya itu juga dia lagi bujuk-bujuk adiknya, makanya adiknya nggak pengumuman sama KTM untuk tetap bertahan di Gres ini in case nanti dia breaking news, adiknya bisa naik. Kenapa? Karena performanya dia itu lebih layak untuk jadi adipati Ducati menggantikan dia in case dia breaking news, karena Pecco udah nggak ada. Karena kan kalau Pecco masih ada yang mengisi seat dia, kalau misalnya dia breaking news ya Pecco. Nah kalau Pecco-nya nggak ada ya berarti Alex Marquez sebagai kadernya Ducati, dan itu tidak bisa dilakukan kalau Alex pindahnya ke KTM. Jadi ini bukan perkara gaji aja, bukan cuma perkara sponsor, tapi ternyata perkara soal breaking news. Karena ya memang si Alvaro Bautista itu sempat bilang bahwa saya cukup yakin Marc Marquez akan mengakhiri karirnya di Honda, karena itulah yang dia janjikan ke Honda. Jadi katanya itu juga adalah bagian dari dia punya 1+1. Dia berencana kalau dia punya fisik itu udah nggak bagus di tahun 2027, dia ingin cut itu 1+1 dan dia pindah ke Honda untuk mengakhiri karirnya di sana. Karena bagaimanapun dia nggak mau mengakhiri karir aka pensiun dengan kondisi cedera dan dia nggak balapan. Kalau dia cedera ketika dia mau pensiun, takutnya kayak Jonathan Rea. Masih ingat kalian Jonathan Rea musim lalu? Itu nyaris nggak ada yang, bukan nggak dirayakan atau dilepas juga sih, tapi karena dia nggak balapan jadinya orang agak sedikit sorry tuh saya lupa, padahal lu tahu berapa banyak jurdun dia di WSBK ya kan. Jadi opsi bahwa kalau dia paksa dia punya tubuh dan dia ternyata nggak bisa mengakhiri musimnya dengan lengkap dan sempurna, paling nggak dia balapan di balapan terakhir untuk perpisahan sama fansnya, itu paling dia nggak mau. Jadi dia akan mencoba kontrak 1+1, 1 tahun dia di Ducati in case nanti adiknya dengan bujuk-bujukan supaya adiknya tetap bertahan di Gres ini, in case nanti dia breaking news maka adiknya yang akan menggantikan karena Pecco akan hengkang ke Aprilia. Di sisi lain dia juga katanya sih pengen bayar utangnya, utang janjinya ke Honda, sehingga dia pengen tetap fit ketika dia pindah ke Honda. Dan ya kalau udah pindah ke Honda itu ya balapan kehormatan lah ya tahun terakhir bersama Honda, jadi dia nggak akan mempus lagi katanya badannya, karena kalau udah bau-bau cedera begitu ya jangan dipaksa, ujung-ujungnya lu cacat beneran Kak, serius. Nah, Alex Marquez-nya sendiri katanya Ibu Suri Alenta itu meminta dia untuk stay di Gres ini untuk melaksanakan skenario-nya kakaknya. Jadi ya Ibu Suri ini ya gue pikirnya bener juga sih. Impiannya Alex Marquez itu adalah meraih gelar jurdun, dan kalau dia mau meraih gelar jurdun maka dia harus naik motor terbaik dengan tim pabrikan terbaik. Kalau dia pindahnya ke KTM ya mungkin lu bisa bersaing seperti Pedro Acosta, tapi apakah itu cukup untuk lu meraih gelar jurdun? Sorry tuh saya Kak, mending lu pindah ke Aprilia kalau memang lu mau menantang Ducati dan gak bisa di Ducati. Kalau lu ada di KTM dengan kondisi keuangan KTM yang kayak gitu, ya kapan lu jurdunnya Kak? Lu kan juga udah tua, kakak lu loh udah mau pensiun. Jadi ya wajar kalau pertimbangannya Ibu Suri Alenta untuk meminta kakaknya ngatur gimana caranya kontraknya supaya kalau memang kondisi memungkinkan adiknya yang naik menggantikan dia. Ngerti maksud gua? Ini skenario tetap akan begitu maunya si Marc Marquez, cuman ya kita lihat Ducati mau nggak
agak-agak alot juga. Tapi gue pikir kalau memang Marc Marquez berhasil menang nanti di Brasil atau di mana gitu selama proses negosiasi, ada kemungkinan Ducati akan menuruti. Itulah kenapa Marc Marquez minta waktu, karena dia butuh gimana punya performa bagus supaya punya bargaining point untuk meminta Ducati menuruti apa yang dia inginkan. Ngerti maksud gue ya? Karena begitulah memang dia perlu banyak taktik untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ngomongin soal taktik, Chico Lorenzo membahas soal para Marquez Brothers dan Ducati. Jadi dia sempat menyindir Alex Marquez karena Alex Marquez adalah rider Ducati yang tanpa poin kemarin. Si Morbidelli ada poin, Di Gia ada poin, Pecco ada poin, Marc Marquez ya meskipun dia nggak finish di balapan panjang, kan dia podium kedua di sprint race. Jadi yang nggak ada poin sama sekali itu adalah Alex Marquez. Nah, ini disindir sama papanya Jorge Lorenzo. Jadi dia bilang, ya memang ada beberapa rider itu yang bilang bahwa ini motor akan sangat bersaing di musim ini ketika tes pramusim. Padahal ini menunjukkan betapa beresikonya membuat prediksi berdasarkan tes pramusim. Kita selalu membuat kesalahan kalau melakukan prediksi berdasarkan tes pramusim. Jadi ditanyalah dia, menurut lo apa masalahnya Marc Marquez sebenarnya? Jadi dia bilang begini, saya sebenarnya sempat melihat dia setelah balapan sprint race. Marc Marquez sedang duduk di sana dan dia termenung. Saya tidak tahu apakah Anda ingat atau memperhatikannya, tapi saat itu dia sedang duduk minum dari botol air. Dan dia tampak sangat khawatir. Ya memang ketika dia bicara di mikrofon, semuanya kelihatan baik-baik saja. Tetapi begini, dia adalah seorang ahli strategi. Buset, Chico Lorenzo ini ngomongnya lebih gamblang dari gua, Kak. Jadi dia bilang Marc Marquez adalah seorang ahli strategi yang menggunakan tipu daya bahkan kebohongan untuk keuntungan dia. Tetapi bahasa tubuhnya tidak pernah salah. Dia membuat saya mengerti bahwa dia khawatir tidak bisa menggunakan sumber daya yang dia tahu betul cara memanfaatkannya. Jadi ditanyalah Chico Lorenzo, maksud lo apa? Sumber daya apa? Dia bilang, oh ya itu budaya sapu jagat. Kan udah gue bilang, jurus sapu jagat itu adalah jurusnya Marc Marquez dan dia selalu lolos penalti di situ. Jadi dia bilang, Marc Marquez itu ahli dalam menabrak lawannya dengan motornya dan memaksa lawannya keluar dari trek. Jadi saya mendapat kesan bahwa dia khawatir tidak lagi bisa menggunakan trik itu untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Jadi clear ya, yang bilang dia culas itu bukan cuman gua. Chico Lorenzo lebih clear lagi bilang bahwa dia ini culas. Saking culasnya dijabarkan satu-satu, Kak, ya pakai kebohongan lah, pakai inilah, pakai itulah. Kalian lihat lah apa kata Chico Lorenzo, bukan kata gua loh ya, katanya Chico Lorenzo. Jadi dia bilang, saya pikir itulah yang paling mengkhawatirkan Marc Marquez, tidak bisa lagi menggunakan manuver yang sudah membantunya dengan sangat baik di masa lalu. Jadi kalian ngerti yang namanya sapu jagat ya kayak gitu. Dari dalam disentuh pergilah. Kurang lebihnya begitulah. Nah, di sisi lain ditanyalah dia Ducati. Jadi dia bilang, Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Ogura tampil sangat baik. Jangan lupa Jorge Martin. Keempat Aprilia ini akan menyulitkan di tahun ini. Di sisi lain, di garasi Ducati, saya melihat begitu banyak kekhawatiran. Terutama dari Tardosi, yang tidak pernah bisa menyembunyikan emosinya. Dia memang kelihatan sangat khawatir. Salah satu mekanik bahkan menundukkan kepalanya dan gigi dalinya juga kelihatan sangat khawatir. Jadi memang sulit untuk menyembunyikan bahwa memang ada masalah di Ducati. Nah, ditanyalah dia soal bannya Marc Marquez, itu ada apa? Nah, kemarin ada yang nanya ke gua, Mbak Yu, ini kan sudah aturan 2 komponto aja nih. Kira-kira si Ori kemana? Kan udah gue bilang, si Ori kayaknya bakal pindah ke Toprak Keras Getlioglu. Nah, gue pikir-pikir kemarin mungkin dia masih kena jatah kayak KW1 kayak apa kayak. Nah, iya, dapat apes juga. Nah, yang cukup menarik adalah Chico Lorenzo bilang kayaknya itu bukan cuma masalah ban, masalahnya apa? Pelek. Katanya ada kemungkinan peleknya itu adalah produk gagal. Jadi dia bilang, saya berhasil merekam videonya dan saya memperhatikan ada retakan yang sangat besar di pelek itu. Dan retakan itu diikuti oleh 2 atau 4 retakan lainnya. Kita perlu menyelidiki apa yang terjadi karena belum pernah terjadi sebelumnya ada pelek yang bisa gagal separah itu. Nah, ini banyak yang bilang apakah kemungkinan peleknya disabotase
masalahnya pelek itu disediakan oleh ya suppliernya pabrikan, bukan Michelin loh ya yang sediakan pelek. Jadi kalau kalian mau tahu jalurnya ban itu gimana, pabrikan dan tim itu ngasih pelek kosongan itu ke Michelin. Nah, Michelin taruhlah itu bannya di situ. Jadi itu yang dipakai sama para tim untuk masang bannya. Jadi nggak ada cerita bannya dibongkar dulu ala-ala tubles gitu, kagak. Diganti langsung dengan pelek-peleknya kakak. Jadi kemarin gue pikir apakah karena peleknya dipakai berulang-ulang sepanjang akhir pekan makanya dia retak begitu, karena kan selama ini bahkan sejak tes pramusim Marc Marquez itu selalu begitu katanya caranya kalau di tikungan 4. Jadi dia bilang saya sudah lewati itu 100 kali lebih, malah nggak pernah kenapa-kenapa pelek saya, kok ya tumben pelek saya kali ini bengkok. Jadi pikiran gue, apakah pelek yang satu ini memang gagal produk sehingga ketika dipakai balapan ya mungkin sepanjang berapa lap itu dipakai jedak akhirnya dia bengkok. Mungkin karena kan selama sesi akhir pekan mereka itu nggak pernah memakai pelek yang sama aka ban yang sama selama lebih dari 7 lap. Nah, nanti di balapan panjang baru mereka pakai satu pelek dengan satu ban yang sama sepanjang 25, 26, 24 lap full. Jadi pertanyaan gua, apakah peleknya yang salah atau memang bannya yang salah? Yang jelas bukan curbnya yang salah karena itu sudah dipakai sejak tes pramusim. Jadi ya masuk di akal juga katanya Opa Cicio Lorenzo, apakah dia punya pelek yang gagal? Pertanyaannya kenapa bisa gagal dan kenapa itu dipakai? Kurang lebihnya begitu, karena memang Marc Marquez katanya juga heran. Biasanya pelek itu dia boncos. Masih ingat kasusnya Pedro Acosta ketika di Mandalika? Itu karena dia nyentuh curb dengan kena cuman sisi bannya aja. Jadi pas dia lagi leaning, kena lah itu pelek sama curb, keiris, jek. Karena kan kalau curb kan dia agak kayak sisir. Gimana sih gue mau bilang? Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi kan karena dia kasar, otomatis dia akan mengganggu pelek. Tapi biasanya itu cuman kalau dia pas leaning di pinggiran curb. Nah, dalam kasusnya Marc Marquez katanya gua itu naik di curb, bukan dia nikung di pinggir curb. Kalau di pinggir curb dia nikung ya wajar kalau dia punya pelek bengkok. Tapi kalau dia naik di curb kan kayaknya agak susah juga buat bengkok itu barang. Makanya heran sama Marc Marquez. Nah, menurut lo gimana Mbak Yu? Menurut gua kayak gini. Menurut gua sih ada kemungkinan nggak apa yang terjadi di Marc Marquez itu adalah kombinasi dengan apa yang terjadi pada Joan Mir. Jadi Joan Mir punya kasus, dia punya ban itu habis di bagian tengah dan itu saking udah sisa tipis jadinya cepat bocor. Nah, waktu Marc Marquez mau crash itu dia sempat bilang ban belakang gue itu goyang-goyang, dan untuk menghentikannya gue mencoba untuk naik di curb tikungan 4. Ya memang itu artinya saya kehilangan waktu, tapi paling enggak untuk menghentikan dia punya ban goyang-goyang. Artinya ada kemungkinan, semoga gue salah, bannya emang udah bocor sebelum dia naik di curb. Nah, ketika dia naik di curb, kemungkinan dia punya tekanan itu sudah hampir nol, dan itu yang merusak dia punya pelek karena dipaksa naik dengan kecepatan tinggi. Jadi itu yang bikin dia punya pelek bengkok dan dia punya ban makin rusak. Ngerti maksud gua? Jadi ibarat katanya gini, lu pakai motor lu terus sebenarnya udah kempes dan kempesnya itu lu nggak rasa, bocor dan kempesnya itu lu nggak rasa, sampai ternyata ban lu gel-gel. Dan ban bocor kalau udah gel-gel terus lu paksa dengan kecepatan tinggi, ya pelek lu yang bengkok kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu menurut gua. Tapi semoga gua salah. Siapa tahu memang benar peleknya yang gagal produk kan, mana tahu ya, mbuh juga. Nah, kita bahaslah Opa Pernat. Opa Pernat juga ngomongin soal bahunya Marc Marquez, tapi kali ini ada tambahan Pecco Bagnaia. Jadi Opa Pernat mengkritik Ducati atas semua yang sudah Ducati lakukan untuk Marc Marquez yang ternyata baru kelihatan jelas musim ini. Jadi dia bilang Ducati menanggung akibat dari mendatangkan Marc Marquez. Hal itu sudah menggoyahkan psikologi Bagnaia dan dia telah berubah. Sampai di titik dimana Pecco itu udah nggak mau pusing sama pengembangan. Pokoknya ya seada-adanya itu ya itu yang gue pakai, ya kalau bisa gue rubah dikit ya gue rubah, ya kalau nggak bisa dirubah ya sudah. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya ketika di TGP kemarin Pecco Bagnaia itu bilang, oh saya kayaknya masih susah adaptasi, mungkin nggak sebaik adaptasi Marc Marquez dan para rider Ducati lainnya. Dia lebih kayak gitu sekarang karena dia udah males untuk berkonfrontasi dengan Ducati. Dia udah males mau bilang kayaknya kayak gini, kayaknya kayak gitu, mestinya kayak gini, mestinya kayak gitu, karena tahun lalu dia melakukan itu dan habis dia dihina-hina sama Tardosi. Jadi sekarang dia cuma bilang, oh ya saya memang agak susah adaptasi, motornya itu berubah dari pramusim dan sekarang tiba-tiba nggak tahu kenapa dia berubah. Jadinya ya saya harus adaptasi lagi, saya harus mencari lagi dari awal.
Memang saya nggak sebaik para rider Ducati lainnya dalam hal beradaptasi. Pokoknya dia bilang aja segala yang perlu dibilang tanpa perlu konfrontasi dengan Ducati. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan itu yang menurut Opa Pernat, dia udah kehilangan kayak ya semangatnya dia untuk ini motor gimana caranya supaya bagus dan gimana caranya bisa dipakai oleh saya. Kalau tahun lalu kan dia seperti itu, dia kekeh, akhirnya Ducati bilang dia setengah gila. Jadi daripada dia dibilang setengah gila, ya udah dia bilang ya saya kayaknya memang susah adaptasi, udah kayak gitu aja kemarin. Jadi dia bilang hal itu karena Ducati terlalu mengutamakan Marc Marquez. Saat ini Ducati hanya punya satu pembalap yang tersisa, yaitu Marc Marquez. Pecco Bagnaia sendiri sudah tampak berubah. Dia memang menderita secara psikologis akibat kekalahannya dari Marc Marquez tahun lalu dan sekarang dia masih mengalaminya. Jadi Pecco punya trauma di alam bawah sadar itu adalah gua nggak mau ribut lagi sama Ducati. Karena kalau gua ribut sama Ducati ini adalah musim terakhir gua dan gua lagi proses perpanjangan kontrak ya kayaknya udah nggak bisa diperpanjang. Dia udah nggak mau konfrontasi sama Ducati karena dia tahu makin dia konfrontasi sama Ducati makin tim itu ya semuanya terasa salah. Ditambah lagi dengan Tarlosi yang makin bilang dia setengah gila. Kurang lebihnya begitu. Jadi ya sama seperti yang gue bilang di akun X. Dari 2 tahun lalu Ducati itu sudah dikritik habis-habisan soal bukanlah hal yang bijak untuk memilih Marc Marquez menggantikan Enea Bastianini dibandingkan Jorge Martin. Bukan karena kita nggak suka Marc Marqueznya, ya emang gue nggak suka juga sih. Terutama karena cara dia culas banget. Tetapi lebih karena pengembangan motor Ducati itu agak susah. Awalnya Ducati mengatakan bahwa mereka akan tetap memberikan Pecco pengembangan motor, tetapi pada akhirnya itu motor dipilih ditentukan oleh Marc Marquez dengan Ducati harus dalam tanda kutip menipu Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia bukan tanpa perlawanan. Sepanjang tahun lalu dia melawan. Lu lihat akhirnya seperti apa. Dibilang menangis lah sama Tarlosi, dibilang setengah gila lah sama Tarlosi. Menurut lo, kalau bos lo bilang lu setengah gila, ya mungkin di luar dia bilang saya baik-baik aja, tapi jauh di dalam sana dia tahu dia trauma. Itulah kenapa sekarang setelah dia dapati ternyata motornya berbeda dari ketika tes pramusim, dia sudah mulai mikir apa jangan-jangan yang dihomologasi ini lain lagi kayak tahun lalu. Gue tahu pasti pikiran dia kayak gitu. Jadi akhirnya dia bilang kok kayaknya berubah dari pramusim dengan yang di balapan ini. Mungkin sayanya yang gagal beradaptasi, sayanya yang nggak tahu beradaptasi, sayanya yang salah. Dia sekarang udah kayak gitu. Meskipun gue rasa jauh di bawah sana dia mulai pikir lagi jangan-jangan ini yang dihomologasi bukan lagi yang gue pilih kemarin, bukan yang gue pakai ketika pramusim kemarin, karena kan tahun lalu gitu kasusnya. Jadi ya pada akhirnya dia udah males ribut-ribut sama Ducati. Ngapain juga, nggak ada gunanya kan. Toh ujung-ujungnya tetap Marc Marquez juga duluan, sama kayak Opa Pernat bilang ridernya Ducati yang ada sekarang itu cuma Marc Marquez, yang lain nggak ada, numpang kak. Jadi di akun X gue bilang kan lu udah ditegur Ducati kemarin jangan ambil Marc Marquez jadi adipati. Semuanya lebih memikirkan soal gimana pengembangan, tapi karena lu bluffing, lu bilang oh motor kami ini adalah motor terbaik di track, nggak perlu rider pengembang. Siapa itu yang kemarin ada bilang sama gua? Ada tuh Giorno dalam negeri yang bilang rider pengembangnya Ducati adalah Michel Pirro. Hoi, itu adalah test rider bukan rider pengembang kakak. Bedakan rider pengembang sama test rider ya. Jadi Papi Perih Gigi itu menjanjikan bahwa pengembangan akan berjalan 2 arah, mengikuti Pecco dan mengikuti Marc Marquez. Kan udah gue bilang kemarin mustahil. Kenapa? Karena itu adalah tim pabrikan. Mereka akan menghomologasi satu motor, entah itu adalah pengembangannya Pecco atau Marc Marquez. Tapi yang jelas tidak akan kombinasi keduanya karena keduanya punya riding style yang berbeda. Sorry itu saya, dan pada akhirnya kan kelihatan bahwa Ducati lebih memilih untuk memberikan motor yang lebih pro pada Marc Marquez dan Pecco ya dalam tanda kutip agak-agak ditipu. Jadi alasan kenapa gua juga ikut mengkritik Ducati kemarin itu juga karena pengembangannya apa kabar. Tapi karena Ducati begitu sombongnya bilang itu karena motornya kami yang bagus. Saking bagusnya motor kami, Marc Marquez itu sampai rela melakukan segala cara untuk bisa menempati posisi adipati Ducati. Saking sombongnya begitu kakak. Nah akhirnya kan sekarang Honda 2.0. Tahun lalu banyak yang nggak mungkin. Berapa lama sih kalau udah gue bilang semoga gue salah, ya begitulah. Jadi gue bilang lagi X,
Kalau mau bahas motor terbaik di track, Ducati itu udah nggak perlu dilakukan lagi, nggak perlu Marc Marquez, Jourdain untuk membuktikannya. Kenapa? Karena Jourdain itu adalah hal yang normal di Ducati dari tahun 2022. Karena sudah ada Jourdain Pecco Bagnaia, bahkan Jorge Martin. Nggak perlu Marc Marquez untuk membuktikan motor lu itu bagus banget. Kenapa? Karena Jorge Martin sudah membuktikan dia Jourdain meskipun dia di tim satelit. Itu membuktikan motor lu, bahkan dipakai di satelit pun itu bisa Jourdain. Untuk apa memakai Marc Marquez untuk membuktikan diri? Ya memang pada akhirnya Marc Marquez Jourdain, tapi lu lihat berapa biaya yang lu keluarkan, apa yang lu korbankan untuk satu Jourdainnya Marc Marquez itu. Lu harus kehilangan Pramac, lu kehilangan Enea, kehilangan Jorge Martin, kehilangan Marco Bes. Padahal Marco Bes itu lu lihat dia ngembangin Aprilia sebagus itu. Pecco udah capek-capek ngembangin motor, lu bakal depak lagi dia demi Pedro Acosta. Jadi ya tunggu-tunggu aja Alex kalau mau hengkang. Belum lagi VR46. Pertanyaannya kan begitu, untuk satu Jourdainnya seorang Marc Marquez pakai motor terbaik yang memang sudah pasti terbaik di track, sebegitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Kok yang nggak worth it? Kecuali kalau Ducati ini motor bapuk terus dibawa Jourdain sama Marc Marquez, ya wajar kalau banyak yang dikorbankan. Lah ini udah Jourdain dari sononya, sudah berapa gelar konstruktor, ngapain perlu Marc Marquez untuk membuktikan diri bahwa mereka adalah motor terbaik di track? Why? Nggak perlu. Tapi ya begitulah. Akhirnya sekarang Honda 2.0 ketika Honda mulai belajar berlari setelah kemarin mereka setengah mati untuk berusaha merangkak-merangkak. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini panjang atau pendek, mestinya sih pendek karena skrip gue cuma 4 lembar. See you next time guys, bye bye.